kaulinan hasuda nancing sebutkan. Nah yuk urang bareng-bareng tingali videonya. Yang pertama ada cingciripit. Nah cingciripit ini biasanya digunakan pada saat akan memulai permainan. Jadi untuk menentukan siapa yang akan menjadi ucing atau penjaga dalam sebuah permainan. Yang kedua ada orai-oraian. Nah permainan orai-oraian ini dimainkan oleh lebih dari 5 orang. Nah dalam permainannya ada 2 orang sebagai penjaga yang nantinya akan menjaga jalannya permainan. Nah yang sisanya itu sebagai orai atau ular yang akan berjalan mengelilingi 2 penjaga tadi. Orang yang berjalan ini akan saling memegang pundak temannya sampai dia membentuk barisan seperti ular. Nanti berjalan, kemudian 2 penjaga ini akan menangkap salah seorang di antara orai tadi atau ular tadi sambil mereka bernyanyi bersama-sama. Yang ketiga ada egrang. Egrang ini adalah salah satu permainan tradisional yang menggunakan bambu sebagai alat bantuan. Nah bambu ini sendiri dibuat menjadi 2 buah seperti tiang melebihi tinggi badan seseorang yang menggunakan egrang tersebut. Kemudian di bawahnya dilubangi, dimasukkan bambu lagi untuk pijakan kaki. Nantinya orang akan menaiki pijakan ini kemudian berjalan menggunakan bambu yang tadi sudah dibuat. Egrang dimainkan bersama-sama, biasanya bermain siapa yang cepat lebih sampai ke garis finish atau garis yang ditentukan. Yang keempat ada ucing sumput atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan petak umpet. Nah aturannya hampir sama teman-teman dengan petak umpet pada umumnya. Jadi nanti sebelum memulai akan ditentukan terlebih dahulu siapa yang akan menjadi ucing. Nah biasanya tadi seperti yang Pak Pikir sudah jelaskan di yang pertama, mereka menentukannya menggunakan cingciripit atau semacam hompimpas, siapa yang nanti akan menjadi penjaganya. Kemudian sisanya akan bersembunyi di tempat sekitaran tempat mereka bermain. Kemudian si penjaga ini akan mencari satu persatu sampai semuanya ketemu. Yang kelima ada boy-boyan. Nah boy-boyan ini dimainkan oleh 2 grup, masing-masing grup minimal terdiri dari 3 orang atau lebih. Nah teknisnya 2 grup ini akan memerankan tugas yang berbeda, satu sebagai penjaga, 2 sebagai pelempar bola. Nah penjaga ini tugasnya menyusun bongkahan pecahan genting atau batu yang pipih menjadi sebuah menara. Nah menara, teman-teman boleh simak gambarnya. Menara itu nanti tim lawannya itu tugasnya menggagalkan tim tadi yang menyusun batu itu menggunakan bola. Nah bolanya bola kecil, boleh bola kasti ataupun biasanya terbuat dari kumpulan kertas yang dibuat-buat kemudian dilapisi oleh plastik. Nah permainan ini menuntut kekompakan juga ketangkasan. Yang keenam ada congklak. Nah mungkin teman-teman sudah tahu ya, congklak sendiri tidak hanya dikenal di daerah Jawa Barat atau suku Sunda, juga dikenal di daerah lain di Indonesia. Yang selanjutnya ada galasing atau gobak sodor. Nah sama seperti permainan boy-boyan, galasing ini sendiri dimainkan oleh 2 grup ya, minimal terdiri dari 3 atau boleh lebih. Nah teknisnya satu tim sebagai penjaga dan satu tim lagi sebagai tim yang akan berlari melewati penjaga tadi. Bermainnya di lapangan terbuka, nanti penjaga ini ditempatkan berdasarkan garis ya. Misalkan ada 3 orang dalam satu tim,
maka 3 orang ini akan menjadi penjaga di baris pertama, 1 orang di baris kedua, 1 orang di baris ketiga. Nah, 3 orang lawannya akan mencoba berlari melewati penjaga tersebut sampai mereka semua bisa meloloskan diri. Begitupun sebaliknya nanti bergantian. Selanjutnya ada bebentengnya. Sama seperti gobak sodor atau galasing sama boy-boyan, bebentengan ini juga dimainkan oleh 2 grup. Sama ya, 1 tim minimal terdiri dari 3 atau boleh lebih. Nah, teknisnya nanti 2 tim ini akan berada di sudut yang berbeda. Misalkan contoh, teman-teman boleh sambil simak gambarnya. Nah, tim A misal ya, tim A ada di sudut kanan Pak Vicky, kemudian tim B ada di sudut kiri Pak Vicky. Nah, ini berjarak minimal kurang lebih 5 meter. Kemudian nanti tim A dan tim B ini akan saling berlari ya, berlari ke tengah ke titik pusat. Nah, nanti setiap anggota akan harus menyentuh lawannya. Nah, ketika lawannya tersentuh, maka lawannya akan dibawa ke benteng tim A sebelah kanan. Begitupun sebaliknya, nanti yang kalah adalah tim yang anggotanya sudah habis, sudah ditangkap oleh tim lawan. Selanjutnya ada encrak atau bola bekel. Nah, permainan ini biasanya dimainkan oleh perempuan ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri nih gambarnya seperti ini. Ada bola yang terbuat dari karet dan biji. Yang main seperti biasa melempar bola, kemudian ada yang membalikan bijinya. Selanjutnya ada engklek atau sondah. Nah, ini permainan sudah kita mainkan bareng-bareng di pertemuan sebelumnya ya teman-teman ya, di minggu-minggu kemarin. Nah, itu teman-teman bisa menyimak kembali videonya. Untuk lebih jelasnya boleh simak kembali video. Dan selanjutnya ada gatrik. Nah, permainan ini juga sama teman-teman, dimainkan oleh 2 kelompok menggunakan potongan bambu yang panjang untuk pemukul dan bambu yang pendek untuk kepingan yang akan nanti dipukulnya. Nah, nanti seperti apa teknis permainannya teman-teman boleh baca ini. Tadi etate beberapa contoh kaulinan khas Sunda. Atur nuhun teman-teman tos ningali video Pak Vicky.